Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan YouTuber pemula dengan channel Pak Tua Belajar, channel tempat sharing tentang tips dan trik serta tempat belajar bersama tentang YouTube bagi sesama YouTuber pemula. Kali ini rekan-rekan kita akan membahas tentang cara merawat channel kita agar mau tumbuh dan berkembang. Namun sebelumnya rekan-rekan izinkan Pak Tua mendoakan semuanya. Semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat, dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia dan terus bersyukur. Dan jangan lupa pula rekan-rekan, sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga ibadahnya lancar. Dan channelnya terus tumbuh dan berkembang. Rekan-rekan, kembali ke topik pembahasan kita tentang bagaimana cara merawat channel YouTube kita agar terus tumbuh dan berkembang, targetnya bisa tercapai. Rekan-rekan, channel Pak Tua Belajar, sebagaimana channel Insan Tutor, sebagaimana channel Blian Tutorial, sebagaimana channel Esa Santui, channel-channel yang lain yang memberikan tutorial YouTube, tentu tujuannya adalah sama-sama memberikan pencerahan, memberikan pembelajaran, dan bagian dari usaha upaya kita untuk menumbuh kembangkan setiap channel YouTube para YouTuber pemula. Tak terkecuali juga channel Pak Tua Belajar sendiri juga berharap dari materi yang disampaikan juga bisa belajar secara mandiri. Rekan-rekan, tentang cara merawat channel YouTube kita agar terus tumbuh dan berkembang bisa kita lakukan. Namun sebelumnya izinkan Pak Tua menyampaikan bahwa rekan-rekan ternyata memang membangun channel bukan perkara mudah, bukan perkara ringan, harus ada effort, harus ada usaha yang sungguh-sungguh dan tidak pernah berhenti. Jika kali ini kita sudah merasakan betapa capek, betapa sulit, betapa susah membangun channel yang terus tumbuh dan berkembang, tetapi jangan lupa untuk terus berusaha, jangan bosan untuk terus berusaha rekan-rekan, terus gigih dan berusaha apapun bentuk channel rekan-rekan. Mau vlog, mau mancing, mau mukbang, mau apapun, channel-channel tema channel rekan-rekan semuanya. Intinya jangan pernah patah arang, jangan pernah berhenti untuk terus berusaha memupuk, merawat setiap channel YouTube yang dimiliki agar terus tumbuh dan berkembang. Rekan-rekan, usaha yang bisa kita lakukan untuk merawat agar channel YouTube kita tumbuh dan berkembang adalah yang pertama tentu dengan membuat konten yang berkualitas. Rekan-rekan, konten yang berkualitas bukan berarti, sekali lagi Pak Tua sampaikan, bukan berarti video yang bagus, video yang direkam dengan gear, dengan gadget yang mahal, tidak. Tapi konten yang berkualitas adalah konten yang memberikan makna, konten yang menjawab kebutuhan para penonton YouTube, konten yang bermanfaat, bernilai guna, dan memberikan edukasi positif kepada setiap penontonnya. Jadi itu yang pertama yang bisa kita lakukan, itu rekan-rekan, membuat konten yang berkualitas. Kemudian yang kedua rekan-rekan, untuk memupuk channel kita agar terus tumbuh dan berkembang, kita harus konsisten rekan-rekan. Jadi jangan lupa untuk terus konsisten di dalam mengupload video. Rekan-rekan tentukan jadwal kapan harus upload. Syukur bisa setiap hari. Namun jika tidak, tentukan berapa hari sekali kita membuat konten, kemudian menguploadnya ke channel YouTube kita. Ini penting untuk memberikan kepastian. Ternyata konsisten dalam mengupload video ini sangat disarankan oleh YouTube sendiri, oleh para konten kreator yang sudah terkenal, yang sudah mempunyai subscriber banyak rekan-rekan. Jadi penting untuk melakukan upload video secara konsisten, tepati jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk terus memberikan interaksi dengan penonton rekan-rekan. Berinteraksi dengan penonton. Jadi ada banyak cara, misalnya kita bisa melakukan dengan cara live streaming misalnya. Jadi bisa kita berinteraksi dengan penonton, atau minimal kita berinteraksi melalui komentar yang diberikan oleh penonton kita. Kemudian kita memberikan feedback, memberikan umpan balik kepada setiap komentar yang diberikan oleh para penonton. Meskipun kadang-kadang penonton kita ada hater yang dalam memberikan komentar justru hanya sekedar menyerang, hanya sekedar menjatuhkan, membuat
komentar-komentar yang sifatnya membuli dan lain sebagainya. Nah, terhadap komentar-komentar seperti itu, rekan-rekan YouTuber pemula, kita tidak boleh down. Terus berjalan, terus lakukan kreativitas, memberikan manfaat kepada setiap penonton. Jadi prinsipnya jangan lupa untuk memberikan respon, berinteraksi dengan para penonton, para audien video-video kita yang kita unggah di channel YouTube kita. Kemudian yang keempat, rekan-rekan, jangan lupa untuk merawat channel YouTube kita agar terus tumbuh dan berkembang adalah kita melakukan promosi, rekan-rekan. Promosi yang bisa kita lakukan tentu bukan promosi yang sifatnya berbayar, tapi bagaimana kita memperkenalkan video-video kita, channel kita kepada calon penonton kita. Cara yang bisa kita lakukan tentu kita melakukan kunjungan kepada calon penonton kita. Jadi kita channel walking, kita berkunjung, berjalan-jalan, menengok video-video rekan-rekan kita. Kemudian kita meninggalkan jejak, kemudian kita meninggalkan komentar. Tentu komentar yang kita berikan adalah komentar yang positif, komentar yang tidak sekedar dengan kalimat-kalimat yang biasa digunakan, yang sekedar fighting together, spirit fighting together atau apa itu misalnya. Hanya sekedar itu copy paste terus begitu, tidak. Tapi kita memberikan komentar yang positif, komentar yang sesuai dengan isi, sesuai dengan tema video, bisa penilaian, bisa saran, bisa apapun yang positif, tentu bisa berupa pertanyaan misalnya. Jadi dengan meninggalkan jejak seperti itu, rekan-rekan, kemudian channel kita dikenal oleh calon-calon penonton YouTube kita dari rekan-rekan yang kita kunjungi. Jadi itu bagian dari cara kita mempromosikan video-video kita, channel YouTube kita. Meskipun kita juga bisa memanfaatkan platform media sosial, misalnya Facebook, misalnya Twitter, misalnya Instagram, dan lain sebagainya. Meskipun kita juga harus pilih-pilih, karena tidak semua grup-grup yang ada di media sosial itu kemudian responnya juga positif terhadap video-video kita. Terkadang juga tadi hanya sekedar menggunakan kalimat-kalimat yang sudah seperti hanya copy paste itu tadi. Jadi kita harus bijak, rekan-rekan. Nah, yang paling jitu ya tadi, melakukan kunjungan ke channel, ke video-video rekan-rekan kita. Kemudian kita meninggalkan jejak. Kemudian yang kelima, rekan-rekan, kita harus selalu membaca analisis di YouTube Studio. Jadi di situ ada data-data perkembangan video maupun perkembangan channel YouTube kita. Jadi semua kita baca, rekan-rekan, siapa penonton kita, umurnya berapa, dan lain sebagainya. Direkomendasikan oleh video mana, siapa penonton kita, dan lain sebagainya, banyak sekali, rekan-rekan. Nah, kita biasakan untuk selalu mencoba membaca, memahami dari setiap analitik yang ada di YouTube Studio kita. Kemudian yang ke-6, yang terakhir, rekan-rekan, jangan ragu untuk selalu berinovasi dan berimprovisasi. Rekan-rekan, ini penting. Artinya apa? Ini kita tidak membuat format video yang sama. Bisa jadi kita bisa membuat video yang semula landscape, kemudian menjadi portrait, dan lain sebagainya. Atau kita tambahkan pernik-pernik tertentu, kita tambahkan animasi-animasi tertentu, dan lain sebagainya. Sifatnya apa, rekan-rekan? Ya, agar tidak membosankan. Jadi tidak terkesan monoton, tapi ada dinamika, ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang berbeda dengan video-video sebelumnya. Agar penonton kita tidak merasa jenuh dan bosan dengan pola video kita. Semoga bermanfaat, rekan-rekan. Channel YouTube-nya terus tumbuh dan berkembang, subscriber 1000 bisa dicapai, 4000 jam tayang bisa terkejar, cepat monet, yang sudah monet bisa segera menghasilkan dolar. Jangan lupa untuk melaksanakan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang beragama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.